Bab 2329 Legiun Lunarian 1. Tempat ini terletak di dekat retakan besar di bulan. Mereka bahkan dapat melihat bongkahan besar puing bulan menonjol keluar dari wilayah pusat bulan, seolah-olah dihantam oleh suatu kekuatan dahsyat, membentuk gunung yang megah. Namun puncak gunung ini tampaknya siap terlepas dari bulan dan terbang keluar angkasa kapan saja. Bahkan di sekitar puncak gunung yang terpisah ini, banyak pecahan batu telah membentuk struktur seperti cincin. Sang Dreamer mendarat di dekat medan perang. Karena tidak ada satu legiun pun yang mengetahui kapal mana yang mendekat, mereka menghentikan sementara kegiatan mereka dan dengan cermat memeriksa kapal perang yang datang. Di atas kapal, Morana dan yang lainnya dikejutkan oleh medan perang orang-orang Lunarian. Sepertinya kita datang di waktu yang tidak tepat. Tapi karena kita sudah tiba di sini, setidaknya kita harus berkomunikasi dengan mereka. Dengan begitu, kita tidak perlu repot mencari akar masalahnya. Namun tak lama kemudian, Zhang Yi menutupi kepalanya dan berkata tanpa daya. Tapi mereka tampaknya tidak terlalu menyambut kedatangan kita. Karena sejumlah besar prajurit dari kedua belah pihak telah mengepung kapal perang tersebut. Bersiap. Ratusan pesawat ruang angkasa kecil mengelilingi mereka, lampu mereka berkedip-kedip, dengan jelas menunjukkan bahwa senjata sudah berada di posisinya. Keluar dan bicaralah pada mereka. Kapal perang super memiliki perisai pelindung, jadi mereka tidak takut konflik dengan mereka, tetapi itu tidak perlu. Zhang Yi dan yang lainnya keluar dari kabin. Saat melihat wujud manusia itu, para Lunarian dari pasukan hitam dan putih dengan jelas menunjukkan ekspresi kebingungan dan keheranan. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Berbalut baju zirah iblis, Zhang Yi mendekati tepi kapal perang dan berkata kepada orang-orang bulan. Kami datang dari bumi dan tidak punya niat buruk. Kami di sini untuk menyelidiki runtuhnya bulan. Ia menggunakan pengeras suara untuk memproyeksikan suara ke segala arah, memastikan kedua pasukan dapat mendengarnya berkat atmosfer bulan yang tipis. Yah, bulan di dunia ini memiliki udara, kalau tidak, semua orang akan tuli. Mereka tahu bahwa karena orang-orang gereja Junzeng dapat berkomunikasi dengan orang bulan, itu berarti ras ini memiliki peradaban yang sangat maju dan telah mengamati segala sesuatu di permukaan bumi. Oleh karena itu, mereka seharusnya dapat memahami bahasa manusia. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, kedua jenderal tentara hitam dan tentara putih saling bertukar pandang dari jauh. Tampaknya ada sesuatu yang disebut pemahaman diam-diam di mata mereka. Saat berikutnya, centaur perak dan naga hitam bergerak secara bersamaan, mengeluarkan perintah serangan kepada Zhang Yi dan yang lainnya di kapal perang super. Sinar energi yang dahsyat meletus dari pesawat ruang angkasa, dan kedua pasukan di darat menghentikan pertempuran mereka dan memulai serangan dahsyat terhadap perisai energi Sang Dreamer. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat banyak orang di dalamnya sangat tegang. Ada apa dengan orang-orang bulan ini? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Kata Brian dengan agak marah. Perisai energi Sang Dreamer sangatlah kuat. Serangan bertubi-tubi yang menimpanya bagaikan tetesan air hujan yang jatuh ke dalam danau. Tidak akan ada bahaya dalam jangka pendek, tetapi perisai pertahanan juga membutuhkan banyak energi. Zhang Yi tidak ingin berdiam diri dan menunggu musuh menerobos pertahanannya. Brengsek. Karena suku orang bulan begitu tidak ramah, Zhang Yi tidak mau berdiam diri saja. Matanya berkilat, dan ia teringat orang-orang dari gereja Junzeng, mengutuk mereka semua dalam hati. Bukankah kita sudah sepakat untuk saling memberitahu sebelum kita datang? Mungkinkah kita telah ditipu mereka? Namun, ketiga pesawat ruang angkasa itu mendarat pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka tidak jauh dari tempat ini. Jika mereka diserang, orang-orang di kedua kapal itu kemungkinan besar tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, kenyataan bahwa perang pecah begitu tiba-tiba dan tanpa penjelasan jelas sungguh membuat Zhang Yi agak frustrasi. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Gao Changkong, yang berada di sebelah Kaisar Shitian. Gao Changkong, pergi dan selidiki mengapa mereka melakukan hal ini. Kemampuan Gao Changkong untuk memprediksi perilaku masa depan seseorang dapat digunakan untuk memprediksi lintasan perilaku mereka di masa mendatang. Meskipun ini hanyalah kesimpulan yang paling masuk akal berdasarkan faktor-faktor yang ada, namun hal ini mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Meskipun demikian, masih mungkin untuk menggunakan ini guna menyimpulkan motif pihak lain dalam mengambil tindakan tersebut. Gao Changkong tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah." Dia melangkah maju, dan gelombang energi supernatural yang kuat terpancar dari tubuhnya, langsung mencapai indeks energi supernatural sebesar 28.000 poin. Zhang Yi tak kuasa menahan perasaan sedikit emosional.
Sungguh luar biasa ia mampu mencapai level ini di bawah tekanan Kaisar Shitian. Aku penasaran, apa pria licik ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Lagi pula, dia sangat ahli menyamar. Batu-batu yang terbentuk dari rune muncul di belakangnya, masing-masing diukir dengan rune kuno, melambangkan kemampuan khusus. Ini adalah kemampuan Gao Cangkong, roda harta karun tarian surgawi. Dia mengaktifkan kemampuan, segel meditasi Zen, deduksi reinkarnasi, mengunci target yang paling mencolok di kerumunan, naga hitam aneh. Sebuah cahaya kausal berkedip di matanya, dan dia dengan cepat menyimpulkan segala sesuatu berdasarkan informasi pribadinya. Segala sesuatunya tercapai dalam sekejap, tetapi bagi Gao Cangkong, rasanya seperti waktu yang sangat lama telah berlalu. Dia tersadar dari lamunannya, melihat sekelilingnya, dan memasang ekspresi sedikit bingung. Tidak ada jalan lain. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah suatu kemampuan diaktifkan, dunia mental harus bertahan selama 100 hari. Sekalipun Anda telah menggunakan kemampuan ini berkali-kali, tetap saja sulit untuk beradaptasi sepenuhnya dengannya. Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu? Gao Cangkong menghela napas dan berkata dengan ekspresi serius. Mereka ingin mengorbankan kita. Menggunakan kita sebagai persembahan. Mendengar kata ini, ekspresi semua orang berubah sangat muram. Mereka mengerti pengorbanan, tentu saja, itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Alasan spesifiknya masih belum jelas karena saya belum memiliki cukup informasi, jadi prediksi saya tentang masa depan masih sangat samar. Tapi untuk saat ini, mari kita lewati masa sulit ini terlebih dahulu. Senyum dingin melengkung di sudut mulut Zhang Yi. Kesulitan? Maaf, itu masalah bagi mereka. Dia diserang tanpa alasan sejak awal. Apa mereka benar-benar berpikir bahwa Zhang Yi punya temperamen yang baik? Zhang Yi berkata kepada Lukeran dan yang lainnya. Kalian tetaplah di sini dan kendalikan Sang Dreamer. Kalian yang lain ikuti aku dan kita akan memberikan mereka pelajaran. Setelah berkata demikian, dia menatap Morana dan yang lainnya lalu bergegas keluar dari perisai energi itu terlebih dahulu. Morana dan yang lainnya tentu saja tidak takut. Sekuat apapun orang-orang bulan, kali ini mereka telah mengumpulkan lebih dari separuh pakar manusia terbaik dari seluruh dunia. Tidak mungkin mereka takut. Brian mengenakan pakaian kamuflase, setelan tempur super yang dibuat khusus untuknya oleh Profesor Da Vinci. Meskipun cakarnya tidak terlalu panjang, ia tampak mencolok dengan kacamata hitam besar. Tidak ada cara lain. Di bulan, atmosfernya tipis dan cahayanya terlalu intens, jadi tindakan perlindungan harus diambil. Jika Anda meninggalkan manusia kadal di sini, kemungkinan besar dia akan mati dengan cepat. Bab 2330 Legiun Lunarian 2. Ayo kita berpesta. Brian membetulkan kacamata hitamnya, lalu melompat dengan tenang dari kapal perang, menghantamkan cakarnya ke tanah. Sejumlah besar prajurit dari tentara hitam dan tentara putih menyerang dari segala arah, tetapi mereka masih setengah jalan. Brian bergumam. Kelebihan berat badan. Berpusat di tangan Brian, gelombang gravitasi tak terlihat tiba-tiba beria keluar dari bawah bumi. Gravitasi dalam radius beberapa ribu meter meningkat ribuan kali lipat. Para prajurit, yang terbiasa dengan kekuatan bulan yang ringan dan berat, tiba-tiba ditarik seperti ini, dan tubuh mereka terasa seperti ditepuk oleh pengusir lalat. Bang! Satu demi satu, prajurit dari kedua belah pihak terbanting ke tanah, terbenam jauh ke dalam bumi. Banyak prajurit yang langsung berubah menjadi daging cincang. Para prajurit ini sangat kuat, dan bahkan prajurit biasa memiliki indeks kemampuan manusia lebih dari 9.000 poin. Akan tetapi, dibandingkan dengan Brian, yang indeks kekuatan supernya lebih dari 30.000, itu masih sama sekali tidak layak disandingkan. Brian berdiri dengan tenang, membetulkan kacamata hitamnya, dan berkata, kalian masih jauh. Morana, bersama Indra, Saladin, dan lainnya, juga ikut bergabung. Baru pada saat itulah pasukan hitam dan putih menyadari bahwa para manusia ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di antara kedua pasukan itu, sekelompok prajurit yang kekuatannya mencapai tingkat Epsilon muncul dan mulai melawan mereka. Zhang Yi melayang di udara di atas bulan, tempat gravitasinya hanya 1/6 gravitasi bumi. Ia merasa tubuhnya meregang lebih nyaman, ini hampir sangat ringan. Tapi sekali lagi, dia sendiri adalah seorang manusia mutan. Menatap pasukan yang berjumlah 100.000 orang itu, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung membuka gerbang dimensi besar di langit, menyelimuti mereka sepenuhnya. Segera setelah itu, jutaan lara senapan dan meriam terjulur keluar,
Gemuruhnya yang memekakan telinga terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Miliaran peluru berjatuhan, kekuatannya diperkuat oleh medan gravitasi Brian. Senjata-senjata ini bukan lagi senapan dan meriam biasa, tetapi telah dimodifikasi oleh bentuk kehidupan mekanik pabrik senjata lukeran, sehingga menjadikannya semakin kuat. Itu setara dengan senjata bentuk kehidupan mekanik milik Lancang Yuan. Oleh karena itu, hujan peluru pun turun, dan rentetan tembakan yang padat itu langsung menembus sejumlah besar prajurit, mengakibatkan kematian massal yang sangat mengerikan. Para komandan kedua pasukan yang menyaksikan semua ini tidak dapat mentolerir hal itu. Keduanya saling memandang dan membuat keputusan yang sama. Mengaum. Raungan memekakan telinga seperti suara binatang meletus dari mulut centaur perak itu. Dia mengarahkan tombak spiralnya ke langit, dan dengan suara tertak, menarik turun sambaran petir yang dahsyat dari langit, lalu mengarahkannya ke Zhang Yi dan melepaskannya. Naga hitam raksasa, sepanjang beberapa kilometer, meraung dan melayang ke depannya. Naga hitam dari tentara hitam menggembungkan perutnya, dan setelah mengumpulkan kekuatannya, tiba-tiba ia menyemburkan pilar api tipis, menyerang Zhang Yi dari arah lain. Zhang Yi berdiri di antara keduanya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Saat dia tiba, dia telah menyaksikan pertarungan antara keduanya. Menurut analisis sistem cerdas terhadap tingkat ledakan energi mereka, indeks kekuatan centaur perak adalah 42.000 poin, dan indeks kekuatan naga hitam adalah 43.000 poin. Gabungan keduanya tidak sebanding dengan Zhang Yi, yang indeks kekuatan supernya telah mencapai 45.000 poin. Sejak debutnya, Zhang Yi selalu berada dalam kondisi tak terkalahkan. Lagi pula, mereka yang lebih lemah darinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menerobos pertahanannya. Zhang Yi berdiri diam, tidak menghindar maupun bergerak, hanya mengangkat tangannya untuk menghadapi keduanya. Sebuah penghalang berbentuk bola besar terbentuk di luar tubuhnya. Kedua dunia kini terpisah. Memisahkan dua dunia, penghalang yang benar-benar tidak dapat ditembus ini adalah kemampuan bertahan Zhang Yi yang paling utama dan terkuat. Ledakan. Dua energi dahsyat menyerbu gerbang dimensi Zhang Yi dari dua arah yang berbeda. Gerbang itu, bagaikan lubang tanpa dasar, terus-menerus melahap kedua energi tersebut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Centaur putih perak dan naga hitam menatap dengan tak percaya. Keduanya adalah jenderal terkemuka di negaranya masing-masing, namun kini mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan manusia lemah dari bumi. Yah, mereka tentu tahu apa itu manusia. Mereka hanya pernah melihatnya untuk pertama kali. Generasi ke-6 manusia sangatlah lemah. Bahkan sebelum mencapai potensi penuh mereka terpaksa menghadapi kehancuran akibat perubahan di dunia ini. Namun dalam sejarah panjang alam semesta ini, mereka hanya sebuah titik kecil yang tak berarti. Selama rentang hidup bumi yang mencapai 4,6 miliar tahun, meskipun umat manusia telah terbagi menjadi 6 era, ini tidak berarti bahwa setiap generasi kehidupan hanya memiliki satu jenis. Mungkin setelah generasi manusia ini punah, sejuta tahun kemudian, primata lain yang dipilih oleh Sang Pencipta akan terus berevolusi menjadi manusia baru di masa mendatang. Centaur perak dan naga hitam tidak punya waktu untuk terkagum-kagum, karena Zhang Yi telah mengetahui tingkat kekuatan mereka. Energi yang diserapnya dari dimensi alternatifnya sangat jauh dari cukup untuk menyebabkan ruang itu runtuh. Pada saat ini Zhang Yi menyeringai. Hanya sebatas inikah kekuatan yang dimiliki orang-orang bulan? Apa mereka benar-benar berpikir bahwa kita, penduduk bumi, adalah makhluk yang sangat lemah? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanmu sendiri. Tangan Zhang Yi tiba-tiba terpelintir di udara, dan semua serangan yang diserapnya benar-benar terbang di atas tubuhnya dan menuju ke arah mereka yang berlawanan dengannya di arah semula. Seolah-olah ruang milik Zhang Yi hanyalah stasiun transit, jadi serangan centaur perak ditujukan kepada naga hitam, dan serangan naga hitam ditujukan kepada centaur perak. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap Zhang Yi yang menangkis serangan mereka langsung dihadapkan dengan serangan baru. Mereka tidak punya waktu untuk bersiap dan langsung terkena serangan. Ledakan. Ledakan. Centaur perak dan naga hitam langsung terhempas ke belakang. Di pihak manusia bumi, pasukan manusia hanya berjumlah beberapa lusin, tetapi mereka semua adalah ahli tingkat atas dari seluruh dunia. Morana, Indra, Brian, Saladin, dan yang lainnya masing-masing merupakan pasukan tersendiri. Meskipun ada beberapa inhuman setingkat Epsilon di pasukan orang-orang bulan. Akan tetapi, manusia super setingkat uskup dengan indeks kemampuan lebih dari 30.000 tidaklah umum dan sangat langka bahkan di antara pasukan orang bulan. Meskipun mereka menahan diri dalam metode mereka, gempa susulan serangan mereka tetap menewaskan sejumlah besar prajurit dari kedua belah pihak, baik pasukan hitam maupun putih.
Dalam sekejap, medan perang dibanjiri darah. Centaur perak dan naga hitam kemudian menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Kekuatan penduduk bumi jauh melampaui imajinasi mereka. Namun keduanya tidak mundur sama sekali, dan tetap menyerang Zhang Yi dengan gagah berani dan tanpa rasa takut. Berdasarkan kekuatan Zhang Yi, mereka menilai bahwa orang ini pastilah pemimpin penduduk bumi. Zhang Yi berhenti bersikap sopan dan perlahan mengubah senjata hampa di tangannya menjadi bilah iblis besar berwarna merah darah. Ras lokal sangat kasar, mereka perlu diberi pelajaran. Bab 2331 Legiun Lunarian 3. Zhang Yi tidak berniat menahan diri lebih lama lagi. Ia bisa melihat bahwa suku bulan sama sekali tidak menghormati suku bumi. Untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, Anda tidak bergantung pada kompromi yang konstan, tetapi pada memamerkan kekuatan Anda. Orang-orang menghormati individu yang cakap dan tegas, tetapi memandang rendah mereka yang memiliki sifat lemah lembut. Dengan pedang iblis di tangannya, kekosongan di belakang Zhang Yi terbuka, dan substansi gelap itu melonjak keluar bagai air kental, menyelimuti baju zirahnya dan pedang iblisnya. Zhang Yi mengangkat pedang iblisnya dan mengayunkannya dengan ganas ke segala arah. Terombang-ambing di alam gelap. Materi tersebut begitu gelap hingga dapat melahap apa saja, membentuk badai hitam besar yang berputar dan menyapu ke segala arah. Saat merasakan kekuatan mengerikan itu, baik centaur perak maupun naga hitam memperlihatkan ekspresi terkejut yang amat sangat. Ini kekuatan Dewa Iblis. Namun mereka tidak sempat terkejut, sebab dalam sekejap saja badai hitam yang berpusat di Zhang Yi itu telah menjelma menjadi sebuah bintang raksasa yang terus mengembang dengan hebatnya dan telah menyelimuti segala sesuatu di setiap penjuru. Sejumlah besar prajurit terperangkap di dalamnya, bahkan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dan dalam sekejap seluruh materi di tubuh mereka terurai menjadi keadaan paling primitif. Centaur perak dan naga hitam juga menghadapi serangan alam kegelapan. Mereka melepaskan kekuatan mereka, dengan guntur dan api yang menderu saat mereka membombardir bintang gelap raksasa itu dari kedua sisi. Namun, semuanya sia-sia. Perbedaan kekuatan menyebabkan energi supernatural mereka langsung ditelan oleh alam gelap, dan kekuatan mengerikan membombardir tubuh mereka. Perasaan dingin dan gelap gulita menyelimuti seluruh tubuh mereka, bahkan kehangatan di tubuh mereka pun terserap seluruhnya. Rasanya seperti rawa gelap yang siap melahap apapun yang ada di sekitarnya. Keduanya ketakutan dan meraung saat mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka akhirnya ditelan oleh kegelapan. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka yang terluka parah jatuh dari langit, pakaian tempur mereka terkoyak-koyak, darah mengucur dari tubuh mereka. Zhang Yi dengan dingin menatap mereka dari atas langit. Sekarang, tahukah kalian bahwa kalian salah? Dia tidak membunuh kedua pria itu karena dia masih membutuhkan orang-orang bulan untuk memberinya informasi. Kalau tidak, berdasarkan serangan awal mereka padanya, Zhang Yi pasti sudah memenggal kepala mereka. Centaur perak itu terengah-engah, menatap Zhang Yi dan bertanya, "Apakah kamu seorang rasul Dewa Iblis?" Dia berbicara bahasa Mandarin. Seperti dugaan Zhang Yi, teknologi manusia bulan cukup maju. Lagi pula, mereka adalah makhluk cerdas generasi keempat, jadi bukan tidak mungkin mereka tidak menguasai bahasa 6 generasi yang telah mereka amati selama jutaan tahun. Apa artinya itu? Zhang Yi bertanya dengan dingin. Centaur perak itu menatap Zhang Yi, merasakan kekuatan darinya yang mirip dengan kekuatan Dewa Iblis yang disegel di bulan. Akan tetapi, dia tidak memiliki aura yang sama dengan para rasul yang gugur di hutan matahari gelap. Di sepanjang medan perang itu, penindasan Zhang Yi terhadap dua komandan pasukan memberikan pasukan manusia keuntungan yang luar biasa. Sejumlah besar prajurit dari kedua belah pihak tewas. Yao Kr, yang menyaksikan semua ini dari dalam kapal perang yang aman, berkata dengan sedikit khawatir. Sekarang, kita telah bermusuhan dengan orang-orang bulan. Sungguh awal yang cukup buruk. Mereka awalnya berencana untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang bulan untuk memecahkan masalah runtuhnya bulan. Sekarang, mungkin sebelum menyelesaikan masalah mereka akan terlebih dahulu berperang melawan bangsa bulan ini. Yang Sin tidak turun kecuali benar-benar diperlukan. Ia tidak suka tangannya berlumuran darah, tetapi ia menikmati melihat tanah bernoda merah oleh perang dan darah. Menunjukkan kekuatan adalah fondasi untuk mendapatkan rasa hormat. Masalah ini bukan hanya masalah kita, mereka sendiri pasti merasa terganggu karenanya. Mari kita bernegosiasi terlebih dahulu. Yang Sin berkata dengan tenang. Zhang Yi perlahan turun dari langit, medan perang dengan cepat berada di bawah kendali mereka. Kedua panglima itu sama sekali tidak berdaya menghadapi Zhang Yi. Perbedaan kekuatannya berada di luar pemahaman mereka,
dan kekuatan yang terpancar dari Zhang Yi membuat mereka berdua tercengang dan tidak yakin. Sekarang, saya ingin bertanya beberapa hal. Misalnya, siapa kalian, dan mengapa kalian bertempur di sini? Zhang Yi bertanya dengan tenang, mengarahkan pedang iblisnya ke tanah. Jika kedua orang ini tidak memberinya jawaban yang memuaskan, dia tidak keberatan memberi mereka 2 pukulan lagi. Centaur perak itu perlahan berdiri sambil memegangi lukanya. Kau dari bumi? Generasi ke-6 dari bumi, aku ingat kalian sangat lemah, dan bahkan belum menguasai kekuatan eter. Karena kesukaan khusus tertentu dari Sang Pencipta, masing-masing dari 6 generasi manusia memiliki karakteristik humanoid. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Misalnya, 5 generasi manusia pada dasarnya dibentuk berdasarkan reptil, bersisik dan berekor. Hal yang sama berlaku untuk naga, manusia kadal, dan kerajaan Nash. Namun, penduduk daratan tepi danau merupakan pengecualian. Mereka adalah hewan pengerat dari era yang sama dengan reptil, yang diinfus dengan fragmen eter. Klan bulu di antara generasi keempat klan Yihuan, Drucker di generasi ketiga, dan seterusnya, semuanya disebut humanoid. Akan tetapi, Anda dapat mengetahui generasi mana yang termasuk hanya dengan melihat penampilannya. Orang-orang bulan telah mengamati bumi sejak lama, sehingga mereka telah menyaksikan perkembangan umat manusia. 5 tahun lalu, umat manusia masih merupakan ras yang lemah dan menyedihkan, kurang memiliki kemampuan supernatural yang mumpuni dan memiliki tingkat teknologi yang sangat terbelakang. Itulah sebabnya Centaur Perak dan Naga Hitam terkejut dengan kapal perang super yang ditampilkan Zhang Yi dan kekuatannya. Zhang Yi hanya menjawab. Evolusi bersifat eksplosif, dan tidak bertahap. Mendengar hal ini, Centaur Perak dan Naga Hitam tampak sangat terkejut, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mengangguk mengerti. Tepat saat Zhang Yi hendak meneruskan pertanyaannya, indera keenamnya yang kuat tiba-tiba mendeteksi suatu kekuatan dahsyat yang mendekat dengan cepat dari sisi kanannya. Zhang Yi mendongak dan melihat cahaya perak yang menyilaukan berkilauan di cakrawala. Sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk bulan sabit berwarna perak melaju kencang dan melayang di atas medan perang itu. Begitu Centaur Perak itu melihat pesawat luar angkasa itu, matanya berbinar. Ia melirik Zhang Yi dan tersenyum. Kalau ada yang ingin kau katakan, bicaralah dengan wali kami. Mata Zhang Yi menyipit. Ia tahu bahwa sosok orang bulan yang kuat, bahkan lebih kuat dari Jenderal Centaur Perak, telah tiba. Pesawat ruang angkasa berbentuk bulan sabit perak itu perlahan turun, dan seberkas cahaya bersinar dari pintu keluar tengah ke tanah. Kemudian, di dalam cahaya itu, penampakan makhluk humanoid perak perlahan-lahan muncul. Itu seorang wanita. Seorang wanita yang sangat cantik, begitu cantiknya hingga tampak tidak nyata, seperti ratu dingin 2 dimensi yang diciptakan dengan cermat oleh seorang seniman, atau boneka humanoid raksasa yang paling mahal. Zhang Yi menggambarkan orang lain tersebut dengan cara demikian karena penampilan dan fisik orang tersebut sempurna. Namun karena begitu indahnya, hal itu tampak agak tidak nyata. Namun, Zhang Yi segera melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ternyata kedua anggota gereja Junzeng muncul di belakangnya. Pendeta disiplin Orion, dan biarawati berkabung Leibniz.